dikawal oleh ratusan pemuda dan massa pendukungnya menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Legislatif muda Gusti Sagrin mendaftar sebagai bakal calon wali kota Sorong periode tahun 2024 sampai tahun 2029 di DPD Partai Amanat Nasional yang beralamat di Jalan Sorong Makbon kilometer 12 Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu 21 April tahun 2024. Karena kota ini lagi ada bermasalah. Kalau tidak ada masalah, maka kita nggak perlu bicara perubahan. Kita cukup lakukan peningkatan. Ya, jadi perubahan itu artinya bahwa ada masalah yang itu tadi, ada berbagai macam masalah di kota ini. Selain banjir tadi itu, ada masalah pendidikan yang setiap tahun naik terus mahal, ada kemudian begal yang kemudian muncul di mana-mana, lalu sampah, lalu kemudian pemerkosaan tingkat kriminal yang begitu tinggi. Kita lihat beberapa minggu kemarin ada kasus pemerkosaan yang bahkan nyaris bisa membunuh orang. Artinya bahwa orang yang hidup di Kota Sorong kemudian sudah tidak rasa nyaman, apalagi di daerah-daerah tertentu yang mungkin masuk dalam kawasan-kawasan merah. Mereka sudah tidak tinggal nyaman, ya, tidur malam pun sudah tidak nyaman. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab untuk memberikan rasa nyaman bagi penduduk atau masyarakat kota ini? Pemerintah harus bisa memberikan rasa nyaman. Itu sudah tugas pemerintah, ya. Negara hadir, pemerintah hadir karena adanya masyarakat. Manusia masuk ke tanah Papua pasti masuk ke lewat laut, pasti masuk di Kota Sorong. Mereka datang ini tidak tahu dengan motivasi apa. Ada yang datang hanya untuk merantau, ada yang datang karena kerja, ada yang datang karena memang keluarga, kami tidak tahu. Semua ini harus diseleksi secara baik. Dan ketika dengan kedatangan yang kemudian tidak adanya penjagaan ketat atau ini yang dilakukan secara baik, maka kemudian tadi ada motivasi yang terbawa dari daerah mereka masing-masing kemudian bisa berpengaruh kepada lingkungan dan menimbulkan konflik-konflik atau gejolak-gejolak sosial. Mungkin terkait rekomendasi ini kakak kapan buat partai PAN. Karena kakak punya kakak incerkan 3 Nasdem, PAN sama PKS. Ini sampai di PAN. Nasdem saja yang belum daftar. Ini kan itu tuan rumah. Ya, kami memang hari ini di PAN dan dalam waktu dekat berharap tentu Nasdem adalah saya adalah Nasdem, sehingga kapanpun Nasdem membuka ruang untuk pendaftaran, maka tentu kami akan hadir untuk mengambil bagian, ya, seperti partai lainnya yang terbuka dan semua para calon bisa datang mengambil bagian untuk mendaftarkan diri sebagai calon wali kota. Ini kakak optimis dapat rekomendasi PAN. Sangat optimis, artinya tadi bahwa dari jika partai politik bisa memberikan bisa ada ruang untuk ruang untuk berdialog, ruang untuk berdebat, bagaimana untuk bisa mendapatkan motivasi atau visi misi atau segala macam konsep untuk membangun kota ini. Kalau memang mereka betul-betul punya sejalan dengan kami punya konsep yang membuat kota ini atau membangun kota ini, saya pikir pasti rekomendasi dari kami. Berkaitan dengan kriteria yang Bapak akan dan Bapak dalam pemilihan ini seperti apa? Ya, tentu kriteria wakil itu tadi, wakil kita hilangkan image ban serep itu, nggak boleh. Wakil itu bukan ban serep. Saya mau wakil yang punya kompetensi. Kalau memang saya tidak terlalu menguasai bidang anggaran ekonomi, saya berharap wakil saya kuasai bidang itu, supaya karena Kota Sorong ini kota jasa. Gitu, harus cari orang yang berkompetensi menguasai bidang itu, sehingga kita bisa saya orang teknik, saya paham di bidang teknik maupun yang lain, tetapi untuk mungkin dari sisi ekonomi dan keuangan saya butuh orang yang paham itu, supaya kemudian kita bagaimana lihat potensi-potensi apa yang kita bisa ambil dari kota ini. Karena tadi tidak ada sektor lain yang bisa kasih kota ini, sektor cuma bisa manfaatkan sektor jasa dan berjasa, sehingga butuh orang yang paham di bidang itu. Ada calon-calon yang dari luar yang sudah bekerja di luar terus mau kembali dan maju, terus kemudian ada pejabat publik yang sudah informasinya sudah diusung oleh salah satu partai tapi sampai sekarang ini belum mau mundur. Ini artinya sudah masuk dalam ranah politik. Tanggapannya seperti apa? Ya, pertama kalau dari luar siapapun dia, selama dia warga negara Republik Indonesia, tentu dia punya hak konstitusi ya untuk bisa mengambil bagian dalam pesta demokrasi ini. Nah, namun di lain sisi kepada kelompok-kelompok orang atau kepada individu, kepada calon-calon yang mengambil bagian ini, ketika ada terikat dengan jabatan-jabatan tertentu yang memiliki ketentuan-ketentuan lain atau ada larangan-larangan,
ya secara etika pemerintahan dia harus tahu itu. Ya, kita tidak melarang, bebas, tapi tidak boleh menggunakan fasilitas yang menempel di dalam dirinya sebagai fasilitas negara atau daerah untuk mengikuti politik praktis yang tinggi di atas. Ya, untuk bisa dipanggil dan ditegur. Bukan tidak terbatas, bebas, silakan siapa saja bisa bebas, tapi kita juga harus punya tadi itu, punya etika, etika tata cara dan tahu posisi kita sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.